Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen hadis kita ya, Asrar Mabrur Faza. Kemudian teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan ini ya Allah beri kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita, kuliah online kita pada mata kuliah hadis. Dan pada kali ini saya akan membahas ya dengan judul makalah saya yang telah ditetapkan Kitab Sunan Abu Daud ya, Kitab Sunan Abu Daud. Di mana judul saya ini ya mempunyai beberapa bagian nanti yang akan dibahas sesuai dengan silabus kita. Yang pertama ya biografi penulis ya, biografi khususnya Abu Daud, kemudian latar belakang penulisan, kemudian jumlah hadis dan penilaian para ulama terhadap kitab Sunan Abu Daud tersebut, kemudian sistematika pembahasannya, kemudian kitab sarah-sarahnya ya, kitab-kitab sarah ya atau kitab-kitab yang menjelaskan kitab beliau. Baiklah, langsung saja saya awali pembahasan saya ini. Yang pertama tadi ya biografi Abu Daud ya, biografi Abu Daud. Nama lengkap Abu Daud adalah Sulaiman bin Al-As bin Ishaq bin Basar ibnu Syad ibnu Amr ibnu Imran Al-Azdi Al-Sijistani. Ia dilahirkan pada tahun ya 202 Hijriah ya atau 817 Masehi di Sijistani, suatu kota di Basrah. Sebagai ulama muqaddimin yang produktif, beliau selalu memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu dan beribadah. Namun sangat disayangkan informasi kehidupan Abu Daud di masa kecil sangat sedikit ya, saya tidak banyak memperoleh biografi beliau di waktu kecilnya ya. Sedangkan masa dewasanya banyak riwayat mengatakan bahwa beliau termasuk ulama hadis yang terkenal. Abu Daud terlahir di tengah keluarga yang agamis. Mengawali intelektualitasnya, ia mempelajari Quran dan literatur bahasa Arab serta sejumlah materi lainnya sebelum mempelajari hadis. Sebagaimana tradisi masyarakat saat itu. Dalam usianya kurang lebih dari 20 tahun, ia telah berkelana ke Baghdad. Setelah dewasa, beliau melakukan rihlah dengan intensif untuk mempelajari hadis. Ya, dia melakukan rihlah itu perjalanan menuntut ilmu. Ya, para intelektual, ya, intelektual muslim klasik khususnya, mereka menuntut ilmu itu melakukan rihlah ilmiah, termasuklah salah satunya Abu Daud ke berbagai kota gitu kira-kira. Ia melakukan perjalanan ke Hijaz, Sam, Irak, Jazirah Arab dan Khurasan untuk bertemu ulama-ulama hadis. Ya. Pengembaraannya ini menunjang Abu Daud mendapatkan hadis sebanyak-banyaknya untuk dijadikan referensi dalam penyusunan kitab sunnahnya ya, kitab sunannya. Pola hidup sederhana tercermin dalam kehidupan beliau. Hal ini ya, beliau itu hidupnya sederhana. Dalam suatu riwayat atau kutipan ya, bahwa cara berpakaiannya Abu Daud, salah satu dari lengan bajunya itu ya lebar dan satu laginya sempit. Ya, menurutnya lengan yang lebar ini untuk membawa kitab, ya, sedang yang satu lagi tidak diperlukan, dilebarkan lengan bajunya itu untuk membawa kitab. Kalau lebar berarti pemborosan, maksudnya, ya bukan berarti pemborosan pakaian, tetapi bermanfaat bagi beliau untuk membuat kitab-kitab beliau dalam lengan baju tersebut. Ya. Maka tidak heran jika banyak ulama yang semasanya atau sesudahnya memberi gelar dengan jahid ya, atau mampu meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi dan warok. Nah, beliau itu jahid dan warok menurut para ulama ya. Abu Daud berhasil meraih reputasi tinggi dalam hidupnya di Basrah. Setelah Basrah mengalami kegersangan ilmu pasca serbuan ya bangsa Jarji pada tahun 257 Hijriah. Gubernur Basrah pada waktu itu mengunjungi Abu Daud di Baghdad untuk meminta Abu Daud pindah ke Basrah. Maka Abu Daud pindah ke Basrah dan menetap di sana hingga wafat.
ya. Pada tahun 275 Hijriah, Abu Daud ya Al-Sijistani menghembuskan napas terakhirnya dalam usia 73 tahun, atau tepatnya pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah di Basrah. Ya, adapun di antara karya-karya yang dihasilkan beliau adalah ya termaktub di makalah saya ada Al-Marasil ya. Kitab ini merupakan kumpulan hadis-hadis mursal ya yang gugur perawinya, yang disusun secara tematik ya. Adapun jumlah hadisnya adalah 6.000 hadis. Kemudian Masail Al-Imam Ahmad ya. Kemudian Al-Nas wa Al-Mansukh, Al-Nasakh wal Mansukh, Risalah fi Wasq Kitab Al-Sunan, Al-Juhud ya, Al-Juhud, Ijabat Al-Salawat Al-Azzuri, As'illah Ahmad bin Hanbal, Tasmiyah Al-Aqwan, Qaul Adar, Al-Ba'as wa Al-Nusur, Al-Ma'asil Allati Halab alaihi Imam Ahmad, Dalail Al-Ansar, Fadail Al-Ansar, Musnad Malik, Al-Du'a, Ibtida Al-Wahyi, Al-Tafarrud fi Al-Sunan, Akbar Al-Khawarij, A'lam Al-Nubuwat, kemudian Sunan Abu Dawud. Ya, di antara kitab yang banyak ini, kitab-kitab beliau ini yang terkenal salah satunya adalah kitab Sunan Abu Dawud. Ya. Kemudian Abu Daud bertemu dengan ulama-ulama hadis yang terkenal dan beliau berguru kepada mereka. Di antara guru-guru beliau adalah dia seorang perawi hadis yang cukup terkenal juga, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada lagi gurunya Yahya bin Ma'in, Abu Zakaria, Abu Ja'far An-Nafili, Sofwan bin Saleh, Hisam bin Umar, Ishaq bin Rahawai, Kutaybah bin Sa'id, Utsman bin Muhammad bin Abu Sufyan, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, Ahmad bin Saleh, Amru bin Marzuki Al-Bahili, Musaddad bin Musrahad Al-Asadi, Said bin Mansur bin Syu'bah, Abu Abdurrahman Utsman bin Muhammad, Amru bin Aun An-Najili. Kemudian ada lagi muridnya ya, diantaranya Abu Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmizi atau Imam Al-Tirmizi, seorang perawi hadis juga. Kemudian ada Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib Al-Nasai ya, Imam An-Nasai ya. Itu banyak di situ, untuk mempersingkat waktunya tidak pernah saya baca ya murid-muridnya itu. Kemudian ada di makalah saya ada contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dawud an Aisyata anna Fatimata binti Abi Hubaisi tustahadu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damu aswadu yu'rafu fa iza kana dhalika fa amsiki anis salah fa iza kana al-ughru fatawadda wa sholli. Rawahu Abu Daud wan Nasai. Dari Aisyah, sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubaisi telah berdarah penyakit. Rasulullah berkata kepadanya, sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam, dikenal oleh kaum perempuan. Maka apabila darah semacam itu, hendaklah engkau tinggalkan solat. Apabila keadaan darah tidak seperti itu, hendaklah engkau berwudu dan solat. Itu salah satu contoh yang diriwayatkan beliau ya. Latar belakang penulisan. Selanjutnya ini latar belakang penulisan. Seorang Abu Dawud telah belajar Al-Quran dan literatur bahasa Arab serta sejumlah materi lainnya sebelum beliau memulai belajar hadis. Kondisi seperti ini merupakan tradisi yang merakyat pada saat itu ya. Beliau melakukan rihlah yang sangat intensif sekali untuk belajar hadis. Sebelum dewasa sudah beliau mempersiapkan diri untuk menggalang ilmu hadis ke berbagai negeri. Dia belajar hadis dari Hijaz, Sam, Mesir,
Irak, Jazirah, Sagar, Khorasan dan negeri lainnya untuk bertemu dan belajar ulama-ulama hadis. Pengembaraannya ke beberapa negeri itu mendapatkan hadis sebanyak-banyaknya. Kemudian hadis itu disaring dan lalu ditulis pada kitab Sunan. Abu Daud menghabiskan waktunya selama 20 tahun di kota Tursusu. Beliau berhasil meraih reputasi yang luas selama hidupnya. Pada saat Basrah mengalami kegersangan akibat gangguan serbuan bangsa kaum Jarji pada tahun 257 Hijriah. Gubernurnya ketika itu Abu Ahmad meminta untuk Abu Daud datang ke rumahnya untuk menetap di sana. Para ulama sangat menghormati kemampuan, kejujuran dan ketakwaan beliau yang luar biasa. Abu Daud tidak hanya seorang perawi, pengumpul dan penyusun hadis, tapi juga ahli hukum yang handal dan kritis yang baik. Pada saat mengkritik hadis, Abu Daud biasanya memeriksa materi yang tertulis. Kira-kira seperti itu. Kemudian bab selanjutnya, jumlah hadis dan penilaian para ulama. Kemudian jumlah hadisnya. Dari 500.000 hadis yang diperoleh oleh Abu Daud hanya 4.008 hadis yang dimuat dalam kitab sunannya. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Daud memang sangat ketat dan hati-hati dalam mengoleksi hadis, sehingga kualitas hadis yang termuat dalam kitab sunan itu dapat dipertanggungjawabkan. Sebenarnya selama hidup beliau banyak menulis musnad tentang hadis. Di antaranya banyak berkenaan dengan ilmu dan syariah. Akan tetapi yang terkenal dan sampai ke tangan kita sekarang ini hanyalah kitab sunan, itu yang paling terpopuler. Kemudian selanjutnya penilaian para ulama. Yang pertama Ahmad bin Hambal, salah satu guru Abu Daud. Ini gurunya sangat menghargai kitab sunan ini. Bahkan ulama yang lebih detail menyatakan sebagai berikut. Ketahuilah oleh kamu bahwa kitab As-Sunan Abu Daud ini merupakan kitab berharga. Tak satu pun kitab ilmu keagamaan yang menyerupainya yang pernah ditulis oleh orang lain. Kitab tersebut diterima oleh semua orang sehingga menjadi hakim di antara para ulama dan generasi para fuqaha. Itu kira-kira ini para ulama. Walaupun mereka berbeda mazhab, masing-masing menimba dan meminum darinya. Dan kitab itu pula penduduk Irak, Mesir, negeri Maghrib, negeri Timur dan sebagian besar penjurunya bergantung kepadanya pada kitab tersebut. Kemudian ada Ibnu Qayyim Al-Jauzi menilai bahwa kitab Sunan karya Abu Daud itu merupakan karunia bagi Islam dengan mendapat kedudukan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ia menjadi hakim bagi kaum muslimin dan pelerai bagi segala pertentangan. Kepadanya lah orang-orang mencari keadilan untuk bertahkim terhadap ketetapannya yang tegas. Yang tegas itulah. Kemudian ada An-Nawawi menyatakan sekiranya orang-orang mengajarkan fikih maupun yang lainnya berdasarkan ajaran yang terkadang dalam Sunan Abu Daud yang telah dikuasainya secara sempurna, hal itu tentu saja sangat menolong perkembangan pemikiran umat. Kemudian Al-Ghazali mengemukakan bahwa kitab Sunan Abu Daud sudah cukup bagi para mujtahid untuk mengetahui segala hadis-hadis hukum. Kemudian Al-Khattabi mengatakan bahwa kitab Sunan Abu Daud adalah sebuah kitab yang mulia yang belum pernah disusun, sebuah kitab yang menerangkan hadis-hadis hukum sepertinya. Para ulama menerima baik kitab Sunan tersebut karena kitab tersebut menjadi hakim antara ulama dan para fuqaha yang berlainan mazhab. Kitab itu menjadi pegangan ulama Irak, Mesir, Maroko dan negeri-negeri lainnya. Selain itu ada beberapa lagi ulama yang memberikan penilaian terhadap kitab Abu Daud, di antaranya Musa bin Harun, Abu Hatim bin Hibban, Al-Hakim, Maslahah bin Qasim, Ahmad bin Muhammad bin Yasin Al-Harawi Banyak yang menilainya. Kemudian sistematika pembahasan sistematika pembahasan kitab Sunan Abu Daud. Yang pertama, metode penyusunan kitab Abu Daud. Dalam Sunan Abu Daud, ia membagi hadisnya dalam beberapa kitab. Dan setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Adapun perinciannya adalah 35 bab. 35 kitab. 1.871 bab serta 4.008 hadis.
Tetapi menurut Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, jumlahnya sebanyak 5.274 hadis. Perbedaan perhitungan tersebut tidak aneh karena Abu Daud sering mencantumkan sebuah hadis di tempat yang berbeda. Dan hal ini dilakukan karena untuk menjelaskan suatu hukum dari hadis tersebut, ya, dan di samping itu untuk memperbanyak jalur sanad. Abu Daud dalam menyusun kitabnya menurut sistematika atau urutan bab-bab fikih yang dapat memudahkan pembaca ketika kita mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tertentu. Adapun sistematika atau urutan penulisan hadis dalam kitab Sunan Abu Daud sebagai berikut. Ya, tengok nama kitabnya di kitab Thaharah, terdiri dari 143 bab, 390 hadis. Kitab Salat 367 bab, 1165 hadis. Kitab Zakat 47 bab, 145 hadis. Kitab Al-Luqatah atau barang temuan, ya, dia tidak ada bab tetapi memiliki hadis 20. Kitab Al-Manasik atau manasik haji ada 98 bab, 325 hadis. Kitab An-Nikah, ya, pernikahan 50 bab, 129 hadis. Kitab At-Talaq atau perceraian 50 bab, 138 hadis. Kitab As-Shaum, ya, kitab puasa 181 bab, 164 hadis. Kemudian kitab Al-Jihad 182 bab, 311 hadis. Kitab Dahaya atau binatang kurban 20 bab, 56 hadis. Kitab As-Said atau perburuan, ya, 4 bab, 18 hadis. Kitab Al-Wasyaya atau wasiat 17 bab, 23 hadis. Kitab Al-Faraid atau warisan 17 bab, 43 hadis. Kitab Al-Kharaj wal Al-Imarah, pajak dan kepemimpinan, ada 40 bab, 161 hadis. Kitab Al-Janaiz atau kitab jenazah, ya, 84 bab, 153 hadis. Kitab Al-Imam wal An-Nuzur, sumpah dan najar, ada 32 bab, 84 hadis. Kitab Al-Buyu', ya, jual beli dan ijarah, sewa menyewa, ada 92 bab, 245 hadis. Kitab Al-Aqdiyah atau peradilan 30 bab, 70 hadis. Kitab Al-Ilm, ya, kitab ilmu, Al-Ilm, ya, atau Al-Ilmu 13 bab, 28 hadis. Kitab Al-Asribah atau kitab minuman 22 bab, 67 hadis. Kitab Al-At'imah, ya, atau makanan 55 bab, 119 hadis. Kitab At-Tib atau pengobatan 24 bab, 71 hadis. Kitab Al-Aqtu, pemerdekakan budak 15 bab, 43 hadis. Kitab Huruf wa Al-Qira, huruf dan bacaan, ya, tidak ada babnya, dia ada hadis 40, ya. Kitab Al-Hammam atau kamar mandi ada 3 bab, 11 hadis. Kitab Al-Libas, ya, Al-Libas atau busana atau pakaian ada 47 bab, 139 hadis. Kitab At-Tarajul atau menghiasi rambut ada 21 bab, 55 hadis. Kemudian kitab Al-Khatam atau cincin 8 bab, 26 hadis. Kitab Al-Fitan atau fitnah 7 bab, 39 hadis. Kemudian kitab Al-Mahdi, ya, ada, ya, tidak ada babnya, cuma ada 12 hadis. Kemudian kitab Al-Malahim atau peperangan ada 18 bab, 60 hadis. Kitab Al-Hudud, ini kitab sumpah, ya, ada 40 bab, 143 hadis. Kitab Al-Diyat 32 bab, 102 hadis. Kitab As-Sunnah, ya, ada 32 bab, 107 hadis. Dan kitab Al-Adab ada 108, 502 hadis, ya. Dari pembagian di atas dapat penulis garis bawahi bahwa kitab Sunan Abu Daud merupakan kumpulan hadis-hadis hukum, mulai dari masalah toharoh, salat, zakat, hingga masalah hudud dan diat. Namun ada beberapa hadis yang bukan hadis ahkam, yaitu bab ilmu dan adab, ya. Ada juga hadisnya bukan hadis merupakan hukum, yaitu pada bab ilmu dan adab. Beliau juga tidak mencantumkan hadis-hadis yang berisi kisah-kisah ataupun nasihat. Bab-bab hadis tersebut beliau susun berdasarkan urutan-urutan bab fikih, ya, bab-bab fikih. Ini bertujuan agar susunan hadis lebih sistematis sehingga memudahkan umat Islam dalam usahanya mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam uraiannya, Abu Daud cukup puas dengan 1 atau 2 hadis pada setiap bab. Alasannya sebagaimana dikutip oleh Ajami,
Saya tidak menulis atau membukukan lebih dari 1 atau 2 hadis dalam setiap bab, walaupun masih ditemukan sejumlah hadis-hadis lainnya yang juga berkaitan dengan masalah yang sama. Kalau semua hadis diambil sana sini, maka jumlahnya akan membanyak dan saya lihat hal itu akan menyulitkan. 1-2 akan terasa lebih memudahkan. Itu salah satu ciri Abu Daud dalam membuat hadis-hadisnya. Dia tidak perlu banyak-banyak dalam satu bab atau hukum itu, tidak perlu banyak-banyak analis, cukup 1 atau 2. Gunanya untuk mempermudah para pembaca, tidak terlalu banyak hadis, Kemudian yang terakhir, kitab-kitab syarah, Kitab-kitab syarah ini kitab-kitab yang menjelaskan tentang kitab Abu Daud, Ada namanya Ma'alim al-Sunan, karya Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Ibrahim bin Khattab al-Bisri al-Khattabi, atau yang sering dengan al-Khattabi. Kitab ini sangat sederhana, yang membahas tentang masalah bahasa, meneliti riwayah, menggali hukum, dan membahas adab. Kemudian Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud, karya Syam al-Haq al-Azim Abadi. Kitab ini menjelaskan kata-kata yang sulit, Kemudian Bazlu al-Mazhud, fi hal Abi Daud, karya Khalil Ahmad al-Saharnafuri, wafat pada tahun 1346 Hijriah. Kitab ini menerangkan isi tentang penjelasan kitab serta menerangkan para rawi-rawi hadis yang termuat dalam kitab Sunan. Kemudian Mukhtasar Sunan Abu Daud, karya Al-Hafiz Abdul Al-Azim bin Abdul Al-Qawi Al-Munziri, Sunan Abu Daud yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Al-Hamid dan Siddiqi Muhammad Jamil, Kemudian Daif Sunan Abu Daud, karya Nasiruddin Al-Albani, sering kita sebut Nasruddin Albani atau Imam Al-Albani. Kitab ini berisi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang dianggap dhaif oleh Nasruddin Albani, Itu kitab-kitab syarahnya. Kemudian yang terakhir kesimpulan dari makalah saya ini. Yang pertama, kesimpulan dari makalah saya ini bahwasanya Abu Daud adalah seorang ulama hadis yang lahir pada tahun 202 Hijriah atau 870 Masehi di Sijistani, suatu kota di Baghdad, di Basrah, dan wafat pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah di Basrah. Beliau juga tergolong ulama yang sangat populer yang termaktub dalam Kutubus Sittah. Dalam memperoleh hadis, beliau banyak melakukan rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah itu perjalanan, melakukan perjalanan ke berbagai daerah, kota, belahan dunia dalam menuntut ilmu. Kegigihan dan keulitan beliau dalam mempelajari hadis banyak mendapat respon yang baik dari berbagai ulama. Jumlah hadis yang beliau dapat juga banyak, dan penilaian para ulama yang positif terhadap apa yang diperoleh oleh Abu Daud. Ulama menganggap beliau menganggap positif menganggap bagus terhadap Abu Daud. Begitu juga dengan guru-gurunya yang termasyhur, salah satunya adalah Imam Ahmad, seorang ulama hadis yang terkenal. Juga Abu Daud juga mempunyai murid yang populer setelah menimba ilmu dari beliau, bahkan menjadi perawi hadis, di antaranya Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai. Kemudian mengenai sistematika pembahasan dalam kitab-kitab beliau juga dengan mudah dipahami, dan beliau juga dengan kitab-kitab syarahnya yang tidak sedikit dalam menjelaskan kitab-kitab beliau. Kitab beliau yang paling terkenal salah satunya adalah kitab Sunan Abu Daud. Jadi demikianlah kesimpulan dari makalah saya ini. Semoga bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita masing-masing. Semoga jika ada masukan dan tambahan, saya akan menambahkannya pada makalah saya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.